Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, anak soleh dan soleha SMP Islam Nizam. Kembali kita bertemu bersama saya Pak Rudi Siregar SPD dalam penyampaian pembelajaran kita kali ini untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang akan kita pelajari pada bab-bab yang selanjutnya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kita. Baik, silakan Ananda menyaksikan apa yang akan Bapak sampaikan untuk bisa dilihat secara bersama-sama, tentunya dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasan dalam video hari ini yang pertama tentang harmonisasi dalam keberagaman sosial budaya, yang kedua adalah harmonisasi dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat, yang ketiga adalah harmonisasi dalam keberagaman gender pada masyarakat. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu harmonisasi dalam keberagaman sosial budaya. Oke, sebelum kepada pembahasan, silakan kalian amati apa yang ada dalam gambar ini ya. Ada 4 gambar. Apa yang terlintas dalam benak pikiran kalian ya. Nah, keadaan sosial pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Contohnya gini, kenapa harus ada harmonisasi dalam masyarakat? Misalkan kita sedang mendengarkan sebuah konser musik, di mana konser musik itu terdapat dari atau terdiri dari beberapa alat musik gitu ya, banyak alat musiknya. Nah, ketika dimainkan itu akan terdengar suara yang sangat harmonis sekali atau suara yang sangat bagus sekali, itu karena perpaduan dari beberapa alat atau perpaduan dari beberapa alat musik sehingga menciptakan sebuah musik yang sangat sangat bagus sekali, sangat indah sekali untuk kita dengar. Nah, begitupun dengan keadaan sosial pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat itu ya. Nah, kenapa harus ada harmonisasi dalam masyarakat khususnya keadaan sosial, yaitu supaya bisa menciptakan keindahan-keindahan yang sangat bagus itu ya, meskipun dengan latar belakang yang berbeda. Nah, terciptanya paduan keselarasan, saling menghargai, menghormati, serta mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sosial masyarakat di Indonesia itu sangat beragam itu ya, mulai dari suku, ras, agama, budaya itu ya, dan yang lain-lain itu pasti berbeda dan beragam. Nah, kehidupan dengan latar belakang yang berbeda merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia ya. Nah, kita tidak mungkin menghindari keadaan keberagaman ini karena merupakan sebuah kodrat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa kita gitu ya, bangsa yang sangat beragam, yang sangat kaya akan keberagaman sosialnya. Nah, keberagaman sosial budaya di Indonesia melahirkan status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Nah, jadi dengan adanya keberagaman sosial di Indonesia itu pasti akan melahirkan status sosial. Nah, status sosial itu disebut juga dengan stratifikasi sosial, di mana stratifikasi sosial itu ada kelas-kelas dalam masyarakat itu ya, ada kelas bawah, ada kelas tengah, ada kelas atas itu. Nah, yang dimaksud dengan kelas sosial itu tingkatan-tingkatan sosial dalam masyarakat itu baik ditentukan dari penghasilan dari pekerjaannya atau tingkat pendidikannya gitu ya, status pekerjaannya atau kedudukannya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai stratifikasi sosial atau kelas sosial atau tingkatan-tingkatan sosial dalam masyarakat. Nah, lalu keberagaman sosial di dalam Indonesia itu selain melahirkan kelas sosial atau status sosial, akan melahirkan mata pencaharian. Nah, mata pencaharian di masyarakat Indonesia pun pasti berbeda-beda, mulai dari keberagaman dalam
status pekerjaannya gitu ya. Ada yang bekerja di kantoran, ada yang bekerja di sebagai petani, terus juga ada pedagang gitu ya. Dan yang lain-lain macam atau ragam-ragam profesi yang dikerjakan oleh bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Nah, kedudukan dan jabatan dalam masyarakat itu pasti berbeda-beda gitu ya. Kedudukannya itu baik itu kedudukan dalam pemerintahan atau kedudukan dalam swasta, jabatan dalam pemerintahan atau jabatan dalam swasta gitu ya, seperti itu. Nah, manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam kehidupan keberagaman. Jadi manusia sebagai makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri, artinya membutuhkan orang lain gitu ya. Salah satu contohnya ketika misalkan kita pengen mencari mata pencaharian, tentu kita harus kerjasama dengan orang lain gitu ya. Tidak mungkin kita mencari mata pencaharian sendiri. Contohnya ketika berdagang, pasti kita membutuhkan seorang pembeli atau beberapa pembeli ya, seperti itu, dan yang lain-lain. Nah, keberagaman bangsa Indonesia juga terdapat dari kebudayaan yang terdiri dari berbagai daerah seperti alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan dan yang lain-lain. Nah, keberagaman bangsa juga selain dari sosial pun dari kebudayaan. Nah, kebudayaan itu bisa dilihat dari ciri khas daerah masing-masing. Salah satu contohnya adalah musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, dan yang lain-lain. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang harmonisasi dalam kebersamaan ekonomi pada masyarakat. Nah, apa yang kalian lihat dalam gambar ini? Nah, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Nah, itu adalah mereka sedang bekerja sesuai dengan profesinya. Ya. Nah, sebelum kepada harmonisasi, kita harus tahu dulu kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi itu ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Di mana produksi ini adalah masa pembuatan itu ya, pengemasan, sedangkan distribusi adalah penyaluran, dan konsumsi adalah konsumsi itu dimakan gitu ya, atau langsung sampai ke konsumen gitu ya, seperti itu. Nah, itulah 3 kegiatan ekonomi yang tidak akan bisa lepas dari masyarakat Indonesia, adalah produksi, distribusi, konsumsi ya. Nah, keberagaman ekonomi pada masyarakat Indonesia sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun dari latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda. Jadi, keberagaman ekonomi atau penghasilan ekonomi itu keragaman ekonomi itu bisa dilihat dari tingkat penghasilannya. Tingkat penghasilannya itu bisa didapatkan dari suatu pekerjaannya, lalu dari jabatannya, maupun dari latar belakang pendidikan. Nah, dengan maksud dari latar belakang pendidikan, misalkan lulusannya lulusan sarjana apa, terus dia bekerja gitu ya, maka dia akan menghasilkan suatu penghasilan atau suatu pekerjaan yang dapat meningkatkan taraf kehidupannya atau dapat meningkatkan ekonominya gitu ya. Nah, tidak mungkin kalau misalkan latar belakang pendidikannya itu misalkan sarjana tapi dia tidak bekerja, maka taraf ekonominya pun tidak ada penghasilan gitu ya, karena tidak ada yang bekerja, tidak ada yang dikerjakan, itu seperti itu. Yang selanjutnya adalah cara supaya terciptanya keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia ialah dengan adanya pemberdayaan ekonomi di masyarakat, yaitu dengan mendapatkan fasilitas kemudahan dari pemerintah maupun kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, dari segi ekonomi kan di Indonesia itu tidak semua rata orang itu punya semua gitu, atau orang kaya semua, melainkan ada orang yang punya, ada orang yang tidak punya. Nah, dengan adanya supaya bisa terciptanya keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia, salah satunya dari pemerintah itu harus menyediakan fasilitas-fasilitas kemudahan dari untuk dapat
untuk dapat memberdayakan ekonomi di masyarakat itu ya. Nah, sekarang kan sudah banyak bansos-bansos dari pemerintah, dari Kementerian Sosial. Itu salah satu upaya atau salah satu cara pemerintah eh, memberikan ekonomi kepada masyarakatnya gitu ya, atau memberikan bantuan kepada masyarakat dalam ekonominya yang kurang, itu seperti itu. Yang ketiga adalah harmonisasi dalam keberagaman gender pada masyarakat. Nah, dalam foto ini itu mereka adalah para pahlawan zaman dulu yang berjuang dalam kemerdekaan itu ya. Nah, para pejuang wanita sebagai bukti kesetaraan gender dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi dengan adanya para pahlawan ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan itu ya. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender makin berkembang pada kompetisi, kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang. Nah, dengan adanya kesetaraan gender ini tidak ada penghalang atau tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan, khusus dari misalkan dari kompetensi kemampuan akademik gitu ya, atau wawasan seperti itu, dan keahlian-keahlian yang dimiliki dari setiap orang. Nah, semua orang berhak memiliki kesempatan yang sama dalam bidang kehidupan. Jadi, maksud dari semua orang itu bukan hanya laki-laki, melainkan perempuan pun memiliki kedudukan yang sama atau memiliki kesempatan yang sama dalam semua bidang kehidupan, baik itu bidang politik, terus juga ekonomi, sosial, budaya, terus juga pertahanan dan keamanan gitu ya. Jadi tidak ada perbatasan atau tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya itu memiliki kesempatan yang sama. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-temannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.